Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya, Made Suka di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Nah, hari ini kita ada di studio Sobat Bonsai, ya terkait dengan perawatan beringin, beringin Benjamin. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Ya teman-teman, sebelum kita lanjut, nah ini ada yang request saudara kita. Jadi adik-adik kita ya senusantara. Jadi khususnya pencinta channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Ada yang request teman-teman. Jadi ada yang request terkait dengan budget harga pohon yang murah meriah, artinya terjangkau ya. Tetapi tidak meninggalkan konsep, namun harapannya mempunyai nilai investasi ke depan. Ya, kita lanjut dulu. Nah, ini salah satu sendigi. Jadi kita suguhkan pohon sendigi buat adik-adik semua. Ini sendigi Sumba yang tumbuh di atas karang dengan karakter tua ya, dengan ukuran The Max ya, ukuran The Max ini. Jadi ini 20 cm, 30. Jadi ukuran The Max. Asal kita lihat dari karakter batang, oke. Geraknya juga lumayan buat teman-teman ya. Perhatikan. Terus pohon ini sudah kita arahkan, sudah saya arahkan. Artinya kekuatan titik tumbuhnya kita udah arahkan. Yang jelas yang kanan-kanan, yang ke belakang, yang ke kiri. Nah, dengan konsep yang ada seperti ini, teman-teman udah perhatikan ya. Semoga menjadi sebuah inspirasi atau ingin meminang, silahkan. Jadi kita suguhkan buat teman-teman pencinta channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Nah, ini kita suguhkan dengan harga di bawah 2000. Ya, di bawah 2000 silahkan nego. Buat teman-teman, ya, di bawah 2000 silahkan nego. Kenapa kita kasih harga 2000? Karena lumayan lingkar batangnya lumayan besar nih. Ya. Jadi lingkar batangnya dan konsepnya sudah jelas. Nah, jadi teman-teman tinggal teruskan saja. Ya, silakan nego. Di bawah 2000 ya. Silakan. Nego banyak pun tidak masalah. Kalau cocok silakan angkut. Ya, rezeki buat teman-teman kan. Ya. Jadi pada kasih harga yang paling maksimal dulu. Jadi 2000 ke bawah. Silakan nego. Nah, terus lanjut ini sendigi. Sendigi Sumba bukan Sulawesi ya. Jadi sendigi Sumba itu saya jelaskan lagi sedikit, sangat istimewa. Sangat istimewa teman-teman karena daunnya kecil. Nah, contoh sepintas ya seperti ini. Nah, ini yang udah best stand nih. Nah, ini yang udah best stand, daunnya kecil, padat, rapat seperti ini. Nah, apalagi kesubur udah tingkat tinggi ya. Ini contohnya. Ya, sendigi Sumba luar biasa ada batunya. Oke, nah terus selanjutnya ada sancang. Yang request sancang silahkan. Jadi sancang yang kita pilih-pilih sekarang di studio salah satunya ini ya. Jadi ini lingkar batangnya lumayan besar juga buat teman-teman dan akar keliling. Ya, akar keliling bagus nih termasuk belakangnya teman-teman. Jadi akar udah keliling, terus di sini udah lakukan pemotong di kasih salap kambium. Ini bisa menjadi konsep dua ya. Bisa informal, bisa juga dibuat twin trunk. Informalnya apa? Kalau informal di sini jangan terlalu besar, artinya arahnya jangan terlalu panjang dan terlalu besar. Kalau membuat informal, jadi membuat cabang dia. Tetapi kalau membuat twin, jadi ini besar, dia agak panjang, buat semi mahkota atau mahkota kedua. Nah terus selanjutnya ini mahkota utama di sini di atas. Jadi mahkota utama di sini 1, 2 kalau konsep twin. Jadi ini bisa dilakukan itu. Tinggal teman-teman pilih. Terkait dengan kelengkapan cabang dari kekuatan titik tumbuh sudah tepat. Kenapa saya bilang tepat? Dari gerak dasar awal, akar, batang, cabang. Pertama ini, ya cabang kedua di sini. Posisinya oke, udah enak, pas. Terus cabang ketiga ini. Nah, jadi 1, 2, 3. Tinggal teman-teman terusin yang lain ke atasnya. Oke, kita suguhkan. Jadi kalau teman-teman berinvestasi di pohon ini untuk merawat ke depannya, konsepnya mulai tampak dan jelas. Nah, kenapa? Lingkar batang segini besarnya, jaraknya dari cabang ke akar itu tidak begitu jauh. Sama juga cabang kedua, tidak begitu jauh. Namun dia zigzag. Dan di belakang juga ada titik tumbuh. Jadi jelas konsepnya. Terus,
Untuk meneruskan ini, tinggal teman-teman teruskan aja. Cari tambah cabang-cabang, penuhin aja di sana. Ya, dengan pelihara bahan seperti ini, dengan jarak mungkin 1 tahun, 1,5 tahun, dari harga sekarang mungkin udah 100% naik. Nah, sekarang dihargai 1 juta ke bawah. Nah, 1 juta ke bawah. Silahkan teman-teman tawar. Tawar tipis lah ya. Tapi yakin dari dirawatnya ini dengan jarak 1 tahun, 1,5 tahun, ini bisa laku 5 juta sampai 6 juta ke depan. Ya, tapi ini tawari harga 1 juta ke bawah. Silakan nego. Kita suguhkan. Masih banyak bahan-bahan yang lain kita pilih buat teman-teman ya. Jadi kenapa bahan seperti ini masih dibilang terlalu mahal juga enggak. Tapi dia punya keistimewaan. Kenapa? Kelengkapan tadi udah jelas. Oke. Terus akar juga. Di bawah cabang ini udah jelas. Coba kita lihat lagi. Mohon maaf saya pakai gunting ya. Cabang di sini udah punya akar di bawah ini. Cabang di sini punya akar di bawah ini. Ya, pemecahan juga sudah ada. Sip. Nah, yang mau nego silahkan. Nah, jadi kita di studio ada salah satu pohon beringin ya, yang sudah tua. Yang mana pohon ini kita rawat di sini sudah lumayan lama juga. Nah, yang jelas ini satu-satunya beringin yang ada di studio. Karakternya kita rasa sih terutama di akar teman-teman ya tua banget. Mungkin di sini kita akan berbagi dengan teman-teman terkait tips dengan perawatan tentang pohon beringin Benyamin ini, dan termasuk juga ada menjawab dari pertanyaan teman-teman bagaimana permasalahan ranting atau anak ranting beringin itu selalu naik. Bagaimana mensiasati. Nah, di sana nanti kita akan cerita buat teman-teman, berbagi informasi dan inspirasi ya. Yang jelas di sini salah satu perawatan kita udah lakukan lumayan lama. Memang kendala pertama itu beringin Benjamin ya, terutama gampang mati ranting juga. Tapi di balik gampang mati ranting itu juga cepat tumbuh tunas. Nah, bagaimana mensiasati dengan gampangnya mati ranting itu tapi cepat tumbuh tunas? Saya rasa sih nggak ada kendala sebenarnya di sana. Kendalanya, kenapa saya bilang nggak ada kendala? Satu sisi memang dia gampang mati ranting, tetapi satu sisi dia cepat tumbuh ranting. Nah, jadi imbang rasanya. Jadi salah satu untuk mensiasati kalau di studio ya. Jadi dengan pohon dicukur ini kan kelihatan ranting-rantingnya mulai. Nah, untuk mensiasati tadi yang saya sampaikan, kalau terjadi matinya ranting, nah anggap seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita gundul, jadi mati seperti ini ya kelihatannya. Ini kita potong aja nih. Jadi mati ranting ini ya. Kayak seperti ini juga. Nah, jadi kita potong aja. Namun dari pemotongan ini, nah, bagaimana biar ada tunas-tunas baru lagi tumbuh? Nah, jadi kembali ke kesehatan pohonnya. Jadi kalau pohon ini, dengan media minim sekali dalam pot, jadi saya rutin ganti media. Jadi artinya kalau daunnya lebat kita cukur, kalau ada yang mati ranting kita juga ganti media ya. Nah, di media ini kita ganti baru dengan menggunakan pasir malang yang halus ya, dicampur dengan sekam bakar boleh dikit, kalaupun tidak masalah juga. Dan diisi pupuk, nah kembali pohonnya akan narik subur dan akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, contohnya di mana? Ya seperti ini. Nah, jadi di antara tunas yang banyak ini ada yang mati ranting, dia akan tumbuh tunas juga seperti ini. Nah, contohnya. Ini sebagai gunting ya, maaf ya. Nah, ini kan mati nih. Karena subur, otomatis dia tumbuh tunas di sini. Jadi sebagai penggantinya ada dia. Ya. Tapi kondisi pohon subur, harus ganti media. Kalau beringin ini ganti media pasti subur dia. Ya, kalau saya di sini sistemnya kan saya nggak ngangkat pohon ini, cuman saya keluarkan pakai air ya, keluarkan pakai air, habis itu dituangi media baru lagi yang halus dan kasih pupuk. Ya kondisi seperti ini, sahabat bonsai. Nah, itu salah satu mensiasati kalau pohon Benjamin itu mati ranting ya. Untuk merapatkan memang mungkin jadi sebuah tantangan buat kita, karena image-nya teman-teman juga untuk membuat beringin Benjamin itu rapat sekali memang kendalanya
agak susah. Nah, justru itu tantangan buat saya sendiri. Dan semoga juga teman-teman di sana menjadi sebuah tantangan. Itu pohon beringin. Nah, di sini kita udah sehat-sehat seperti itu dan ternyata bisa. Nah, seperti ini. Kondisi memang harus rutin pruning ya. Rutin pruning. Nah, artinya kalau kita bermain bonsai tanpa pernah mengalami, merasakan, mengerjakan, saya rasa belum include ya, belum komplit ya. Nah, ini kita udah rasakan, rawat sendiri, mengarahkan sendirinya aja seperti ini pohonnya kondisinya buat teman-teman ya. Nah, terus yang kedua kita bahas tadi arah ranting, anak ranting dan selanjutnya selalu mengarah ke atas, yang mana resikonya akan menutupi yang lain-lain. Contoh seperti ini. Nah, ini dia naik ini, naik mulai, nah ini naik juga, ini naik lurus, naik juga sama teman-teman seperti ini. Nah, dari sini kita udah arahkan di ujung-ujung. Nah, ternyata di sini naik cepat sekali. Nah, bagaimana mensiasati? Ya, mau tidak mau kita harus selalu menggunakan kawat. Nah, seperti ini contoh. Cuman bagusnya beringin ini lentur dia. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita arahkan ke sini ya. Jadi arahkan terus dan kita selalu arahkan dengan kawat menggunakan. Dan kalau memang udah masuk cepat buka. Mungkin kalau saya mensiasatinya itu dari kalau yang di cabang anak cabang atau ranting sudah kembali ke anak ranting cucu ranting kita arahkan. Jadi di ujung-ujung aja. Selalu dikontrol. Selalu dikontrol ya. Terkait kesuburannya dan mengarahkannya. Karena memang beringin ini hampir sama dengan kimeng, dia selalu naik ke atas juga. Cuman kimeng itu lebih kuat dia posisi diamnya daripada beringin lebih cepat juga naik dia. Ini ya buat teman-teman. Untuk mensiasati buat teman-teman semua seperti ini. Ini saya putar sampai ke depan itu ya. Nah, ini nih. Teman-teman perhatikan ya. Nah, ini. Jadi di saat ini kita pruning, nah kita juga tetap kontrol ujungnya ya terusannya ini. Terutama yang tunas baru tumbuh. Biasanya dia langsung narik dan liar. Nah, ini nih antisipasi jangan sampai dibiarkan liar narik begitu saja. Nah, justru yang lain malah diam. Intinya kontrol teman-teman. Ya, mungkin salah satu beringin ini memang tumbuhan asli ya, asli Indonesia dan memang mempunyai nilai keunikan sendiri, karakter sendiri, keindahan tersendiri. Nah, teman-teman saksikan seperti ini ya. Ini luar biasa. Jadi termasuk beringin pun lambang kesuburan ya. Nah, ini semoga teman-teman murah rezeki, subur, sehat selalu buat teman-teman ya, senusantara. Nah, perhatikan ini. Jadi kalau warnanya seperti ini beringin teman-teman. Jadi warna batangnya memang kecoklatan. Dan kalau pohon itu segar agak ada kehijau-hijauan warnanya. Nah, jadi mengarahkan akar-akar udah kekar sekali ya. Nah, terus bagi adik-adik atau teman-teman yang program pohon, kita program pohon semaksimal mungkin. Artinya gini, mengarahkan pohon itu akar terutama ya, bagaimana menampilkan akar yang kokoh sekali. Ya, mungkin ini menjadi sebuah inspirasi ya buat teman-teman. Contoh, ini beringin ini ukurannya medium. Jadi ukurannya medium. Yang jelas kalau medium simple ya juga, lebih enteng bawahnya. Tapi tidak meninggalkan kesan tuanya yang lama. Nah, ini. Nah, terus ada beberapa kekurangan ini nanti kita akan arahkan, terutama ada yang lurus-lurus juga. Ini teman-teman. Nah, untuk pupuk kita menggunakan untuk ganti media, mungkin yang smoke coat. Terus untuk penyuburan, tambahan ristit pakai XPK. Ya. Dan rendaman kotoran kambing. Ya, artinya selingin dia teman-teman. Ya, teman-teman apakah sudah punya pohon beringin? Apakah sudah punya ifrik? Apakah sudah punya waru? Nah, Hokianti atau yang lain? Satu-satunya kebetulan studio ada satu, termasuk kingkit pun ada. Jadi perawatan kita harus paham dengan ilmu botaninya teman-teman. Buat berbagi dengan teman-teman ya. Ya, asik pohonnya. Nah, hari ini kita cukur, kita bersihkan daunnya. Ya, jadi kelemahan kelebihnya tampak kalau pohon itu digundul di pruning.
Nah, kalau jenis ficus minimal kita 4 bulan ya. 4 bulan itu harus pruning. Jadi tujuannya pencahayaan tuh biar masuk full ya. Jadi ada ranting-ranting yang biar gak gampang mati juga. Jadi kekosongan-kekosongan juga otomatis akan kelihatan kekosongan tuh. Contoh seperti ini. Dengan kita gundul, kita akan melihat dengan jelas kelemahan-kelemahan pohon itu. Atau diantaranya ada kekosongan ya. Nah seperti ini contoh. Ini kan ada kosong nih. Jadi kalau kita biarkan di atas ini, nah ini yang narik Andi. Mending kita potong, langsung kita arahkan di sini dia posisinya. Dengan menggunakan kawat. Dan ini akan memenuhi kekosongan yang di sini. Yang lain juga rasa sama ya. Ya. Nah, ini teman-teman. Gimana? Nah, jadi ada yang ditanyakan nanti, kita sering-sering selalu. Yang jelas luar biasa dinginnya. Terus nanti kita cek juga karena dari perbedaannya nanti beringin sama waru. Nah, perbedaan beringin sama waru. Jadi waru pun termasuk dia itu lentur, tetapi tunas-tunasnya yang baru itu mengarah ke atas juga. Dan daunnya dia lebar dan besar. Dan kita juga ada program di pot. Kita lihat seperti apa perbedaan antara beringin dengan waru. Pertama dari karakter lebih mulus waru ya. Waru, tapi kalau memang dibuat keraknya lebih tua, boleh juga. Jadi bagaimana kita mensiasati dengan teman-teman membuat karakter tua yang ada di sini. Ya memang tak terlepas dari program di atas pot. Saya rasa kalau pohon program di atas pot, karakter pohon lebih tua itu akan lebih tampak. Terutama di perakaranya. Ya, memang kalau membuat batang perlu diground dulu. Tapi untuk mematangkan akarnya saya condong lebih dapatnya di pot daripada di ground. Itu. Kita seperti itu. Materi di Benjamin ini beringin ini. Ya, nanti kita ngarah-ngarahkan dikit, tata lagi. Jadi kalau teman-teman mau ngerjakan pohon seperti ini, ficus apa itu kalau bisa pruning dulu. Jadi kelihatan nanti kelemahan-kelebihannya sana. Kalau untuk pruning itu dia menggunakan gunting apa sistem cabut kalau untuk Ya pruning kalau tadi? bisa aja usahakan gunting kita pakai. Ya, Gunting karena ya. kan ada tunas-tunas yang perlu jangan sampai dia kecabut yang kita butuhkan. Oh, Nah, kalau dicabut juga boleh. Cuman kalau yang dekat-dekat dengan tunas yang ada titik tumbuh yang kiranya susah, kita potongnya pakai gunting biar nggak putus dia ujungnya. Itu berarti penting lebih sekali. efektif pakai gunting Ya, ya. lebih aktif pakai gunting. Emang lama. Kalau bahasa kita tuh sampai mual ya. Kalau nyukur pohon tuh sampai mual. Dan itu pernah saya alami juga. Kalau udah mual tuh ciri-cirinya mulai punggung agak ada sakit ya. Tidak nyaman, mual, dibaringin tidak enak. Berarti itu sudah mual itu, jadi jenuh ya. Pindah ke pohon yang lain. Itu pindah ke pohon yang satu biar nggak jenuh. Nah ini, oke teman-teman. Ini apakah udah punya teman-teman nih? Beringin perlu kita punya salah satu ada di kebun kita. Ya untuk melengkapi ya, biar semua kalau bisa semua pohon satu-satu ada, biar paham tentang perawatannya. Biasa kita perawatan rutin sobat bonsai. Berbagi, semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman. Akar, batang, cabang seperti biasa teman-teman lihat seperti ya, ini konsepnya informal ya. Keren ya, wah, luar biasa. Kita cek perawatan yang lain yuk teman-teman, jalan-jalan.